Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Kalisa Fairuz Maulana. Saya Siti Mualifah. Saya Nabila Tania. Kami akan mewawancarai pemilik usaha konveksi KF Fashion. Baik, saya di sini sudah bersama Kak Khalifah Fatan Maulana, atau biasa dipanggil Kak Fatan ya. Iya. Kak Fatan selaku pemilik usaha konveksi KF Fashion. Sebelumnya Kak, kami akan bertanya-tanya mengenai usaha bisnis konveksi yang Kakak jalani ini, terutama pada aspek-aspek untuk kelayakan bisnis. Yang saya ingin bertanya untuk ada aspek-aspek hukum yang biasanya kita ini kan untuk bisnis. Apakah usaha KF Fashion ini sudah memiliki resmi atas izin usahanya? Kalau untuk badan hukum atas izin usahanya kita belum PT, belum CV, karena kan kita masih industri rumahan ya. Jadinya kita cukup cuman surat izin dari RT atau RW setempat. Karena ini ya, berarti konveksinya karena beroperasi di rumah, masih operasi di rumah, jadi atas izin RT RW seperti itu. Baik. Kita mungkin geser agak untuk usaha ini, bagaimana KF Fashion ini menetapkan segmentasi dan target pasar? Untuk segmentasi dan target pasar sendiri, kalau KF Fashion itu kita fokusnya pada pembuatan seragam-seragam sekolah, institusi, organisasi, pemerintahan gitu. Jadi kita fokusnya pada pembuatan pakaian custom ya, jadi khususnya seragam lah gitu. Atau pabrik gitu. Seragam pabrik. Itu yang menjadi segmentasi dan target pasar dari konveksi ya. Lalu bagaimana nih Kak Fatan selaku pemilik usaha ini, promosi yang dilakukan oleh konveksi ini? Kalau promosi kita ada orang marketingnya sendiri. Jadi orang marketingnya sendiri itu tugasnya yaitu untuk melakukan promosi secara B2B, karena kalau ke pabrik-pabrik atau ke instansi dan sekolah pastinya kita melalui langsung ke orang yang berwenang dalam hal membuat seragam, bertanggung jawab membuat seragam, ataupun ke organisasi-organisasi juga sama. Berarti dari pihak konveksinya itu akan mengunjungi ke klien gitu. Kita biasanya langsung, atau kita juga melalui, kita punya data sih, jadi kita ngedata dulu pabrik mana aja kira-kira yang belum kita ini kita tawarin. Ya itulah lika-likunya ya. Jadi biasanya masing-masing tempat tuh biasanya udah punya tempat konveksi langganan. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa nawarin harga pasti di bawahnya lebih murah, terus kemudian kualitas sama pelayanan yang terbaik gimana. Oke, baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan bertanya mengenai aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini, kapan usaha ini itu mencapai titik imbas atau BEP? Kalau BEP, alhamdulillah semenjak pertama kali, karena kita itu kan tipikalnya gini, berdasarkan orderannya. BEP-nya itu pasti setiap pertama kali order minimum banget itu kita kasih customer itu DP 50%. Jadi ketika DP 50% itu kita udah mencapai BEP. Oh, jadi langsung. Jadi langsung gitu. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal tersebut? Untuk mengembalikan modal kita total berapa ya? Kalau dari waktu ngebangun itu kurang lebih paling sekitaran 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu pun waktu itu ketika itu kita karena dapat pesanan dari pabrik ya. Jadi karena banyak waktu itu pesanannya 300 sampai 500 pieces seragam. Jadinya kita langsung cepat beli modalnya. Oke. Untuk sistemnya nih, sistem yang digunakan dalam proses pembuatan seragam seperti apa nih, Kak? Kita pakai sistem yang namanya, kalau kita itu udah bukan, kita ngikutinnya standar konveksi yang kayak untuk produksi massal. Jadi kita sistemnya udah bukan kayak satu persatu, sistem
apa ya namanya, garmen ya, sistem garmen. Jadi kalau garmen itu gini bedanya, ketika kita buat itu fokusnya pada part per part dulu. Misalnya bikinnya bagian lengan dulu, bagian badan dulu, kantong dulu. Nanti di akhir baru disatuin semua. Oh gitu. Gitu. Jadi satu-satu dulu Per baru part dulu. disatuin Betul. semuanya. Karena Oke. kalau misalnya kita buat dari awal itu panjang, maksudnya satu unit satu gitu, itu bakal lebih lama. Oh lebih lama. Oke. Apakah fasilitas yang tersedia ini sudah memadai untuk mendukung operasionalnya? Kita kalau untuk operasional sejauh ini cukup sih. Jadi ada mesin jahit, ada mesin bordir, komputer ya. Mungkin itu yang kita butuhin sama mesin potong. ya. Jadi kita mesin potongnya udah bukan yang ini tapi yang udah mesin itu sih. Jadi sangat memadai untuk kalau misalnya pesanan banyak gitu Iya. ya, bisa banget ya. Iya, bisa banget. Selanjutnya untuk aspek manajemen, siapa saja sih yang bertanggung jawab pada saat mengawasi jalannya proses produksi ini? Kalau untuk bertanggung jawab pasti kita ada manajer operasional atau produksi. Kalau di saya itu ada satu orang. Kang Asep ada yang namanya, karena orang Sunda dia Kang Asep namanya. Jadi saya nggak langsung turun tangan. Kalau saya itu lebih gimana ke hubungan kepada customer gitu. Jadi lebih nanganin ini kayak gitu sih. Berarti bukan Kak Fatan sendiri yang Terjun langsung ngawasin. terjun langsung, produksi. bukan. Oke. Kalau untuk jumlah pegawainya sendiri itu di konveksi KF Fashion ini ada berapa banyak, Kak? Kita nggak pasti, tapi kalau misalnya minimum banget kita 10 sampai 20. 10 sampai 20. Kalau misalnya 20 itu ketika kita misalnya ada orderan banyak, kita biasanya suka bilang ke beberapa pekerja itu atau penjahit, kita bilang bahwa kita perlu nih buat buat tambah orang karena nggak bisa kekejar nih gitu. Kayak gitu sih. Berarti sistemnya itu yang dibutuhin berapa, nyari orang segitu. Ya, Oke, berdasarkan berdasarkan orderan orderannya. project itu ya. Nggak ada sistem tetapnya untuk sehari-harinya gitu, nggak ada. Nggak ada, karena kita berdasarkan orderan kan. Oke, Bukan oke. tiap hari ada produksi. Kecuali kalau massal kayak kaos nih, produksi baru pasti oke. tetap. Selalu selanjutnya untuk aspek ekonomi sendiri itu apa saja atau bagaimana sih kontribusi usaha ini tuh terhadap peningkatan pendapatan di masyarakat sekitar? Kalau untuk pendapatan masyarakat sekitar pastinya ngebantu ya, karena rata-rata yang di konveksi saya itu rata-rata yang tinggal di daerah situ juga gitu. Dan kita juga carinya yang anak-anak SMK bagian tata busana ya. Tata busana gitu. Rata-rata lulusan situ sih, atau dia minimum banget dia bisa ngejahit lah gitu dengan mesin. Selanjutnya untuk aspek lingkungan sendiri itu bagaimana cara pengelolaan atau penanganan pada limbah kainnya dari hasil produksi? Iya, kalau dari hasil produksi itu kan biasanya limbahnya kain perca ya. Ya, Itu kita biasanya ada sih yang suka minta, atau ya udah nanti ada beberapa yang ibaratnya kayak udah kita karungin gitu, misalnya selesai buat nanti kita kasih ke ini orangnya. Jadi udah ada yang nampung lah. oh berarti udah punya ibaratnya penampungnya sendiri khusus Betul. untuk dia aja. Betul. Oke. Iya. Sekian sih dari wawancara kita. Terima kasih kepada Kak Fatan sudah menyempatkan waktunya mau diwawancarai oleh kelompok kami. Sama-sama. Terima kasih.